Oke, baik silakan panelis yang pertama, Saudara Maulida, dengan judul presentasi yaitu pemanfaatan media sosial TikTok sebagai gerakan edukasi vaksinasi untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Silakan, maksimal waktunya 10 menit dari sekarang. Oke, terima kasih Pak. Izinkan saya share screen terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Yang terhormat seluruh panelis, presenter, panitia Borneo Undergraduate Academic Forum di IAIN Pontianak serta seluruh partisipan yang bergabung di ruangan Zoom meeting ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rima Maulida, saya dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Antasari Banjarmasin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan paper penelitian saya yang berjudul Pemanfaatan Media Sosial TikTok sebagai Gerakan Edukasi Vaksinasi untuk Mencegah Penyebaran COVID-19 di Indonesia. Baiklah, abang-abang kakak-kakak para presenter, tanpa berpanjang lebar, kita memasuki slide yang pertama. Slide yang pertama itu terbagi menjadi 4 benang merah yang saya bagi. Di bagian pendahuluan, yang pertama itu ada teknologi, budaya populer, COVID-19, dan gerakan edukasi. Dimulai dari yang pertama, seperti yang kita ketahui, pesatnya teknologi ini berpengaruh terhadap kehidupan manusia, baik dari segi ekonomi, kesehatan, adat istiadat, kebiasaan, dan lain-lain. Nah, di Indonesia sendiri, penggunaan teknologi itu sudah mencapai 212,35 juta jiwa yang menggunakan teknologi ini, teknologi internet. Dan dari total populasi sebesar 275 juta jiwa, yang mana tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, yang nantinya akan terciptanya sebuah budaya populer. Nah, budaya populer ini adalah budaya yang disukai oleh banyak orang, namun tanpa terikat pada kelas tertentu. Nah, jadi budaya populer ini adalah budaya yang disukai tanpa dibatasi oleh kalangan manapun. Semua orang, semua kalangan, baik tua muda, miskin kaya, bisa mengaksesnya. Nah, adapun budaya populer di Indonesia itu untuk saat ini adalah diwarnai oleh aplikasi TikTok. Nah, jadi para anak muda sangat senang menggunakan TikTok ini. Nah, adapun total unduhan TikTok mencapai 63,3 juta kali, dan Indonesia menjadi pengguna terbanyak yang menggunakan aplikasi ini. Nah, selanjutnya untuk wabah COVID-19, seperti kita ketahui, dengan adanya COVID-19 ini, maka akan terjadi pergeseran budaya tadi, yang mana kita biasa melakukan aktivitas luring menjadi aktivitas daring. Dan perlu kita ketahui, yang terjangkit COVID-19 di Indonesia ini sudah mencapai 4 juta penduduk dengan capaian sebanyak 12.000 kasus.
Nah, dengan banyaknya kasus tersebut, tentunya hal ini membuat pemerintah berputar otak untuk bagaimana sih caranya untuk kita memutus rantai penyebaran virus ini. Salah satunya adalah dengan cara melakukan vaksinasi. Nah, dengan melakukan gerakan vaksinasi tadi, bagaimana supaya masif? Salah satunya adalah dengan melakukan gerakan edukasi melalui sosial media. Oke, kita lanjut ke next slide. Nah, adapun metode penelitian yang saya gunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yang berbasis kajian kepustakaan, yang mana nantinya saya sebagai peneliti akan mengumpulkan data pustaka, membaca, mencatat, dan kemudian mengolahnya. Dan adapun data sekunder yang saya gunakan adalah seperti data angka pesatnya penyebaran COVID-19, angka penggunaan media sosial TikTok, serta beberapa data-data pendukung lainnya yang relevan. Oke, next kita masuk ke kajian teori. Oke, yang pertama pandemi COVID-19. Pandemi adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya di beberapa benua ataupun di seluruh dunia. Pandemi pun juga telah menyerang Indonesia kurang lebih hampir 2 tahun belakangan ini. Yang terkonfirmasi kasus COVID-19 pertama kali diumumkan langsung oleh Pak Presiden Jokowi pada tanggal 2 Maret 2020. Di saat ini jumlah yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia per tanggal 22 Agustus 2021 sudah mencapai angka sebanyak kurang lebih 4 juta penduduk dengan capaian sebanyak 12.408 kasus. Nah, lalu bagaimana cara kita menanggulanginya? Maka pemerintah akan melakukan vaksinasi. Nah, vaksinasi sendiri adalah proses di dalam tubuh di mana seorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit. Sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut, maka kita akan kebal dan tidak mudah sakit. Nah, jadi vaksinasi ini bisa menjadi salah satu solusi untuk menekan angka penyebaran dan kematian akibat COVID-19 ini. Nah, berikut bisa kita lihat kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia per tanggal Agustus 2021 sudah mencapai kurang lebih 4 juta. Jadi sangat masif sekali penyebaran COVID ini, makanya vaksinasi harus dimasifkan juga. Nah, lalu apa sih itu media sosial TikTok? Nah, media sosial TikTok adalah media yang penggunaannya melalui internet, yang mana kita dapat berbagi dan berinteraksi dengan video, yang mana TikTok ini sudah menjadi budaya populer di Indonesia yang total penggunaannya sudah mencapai 63,3 juta kali. Dan TikTok ini bisa dijadikan sebagai salah satu gerakan edukasi tadi, karena banyaknya orang yang menggunakannya. Gerakan edukasi adalah suatu gerakan berupa ajakan kepada perorangan untuk menaati suatu perintah ataupun peraturan demi tercapainya kepentingan halayak ramai. Gerakan edukasi dapat juga diartikan sebagai suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Tentunya gerakan edukasi ini bisa dilakukan dengan berbagai bidang. Salah satunya adalah pada bidang kesehatan tadi. Edukasi kesehatan dapat diartikan sebagai pemberian informasi, instruksi, atau peningkatan pemahaman terkait kesehatan. Pendidikan kesehatan dapat meliputi jenis pendidikan terkait potensial kesehatan dan berbagai potensial kesehatan dan dapat tercapai atau terkait bagaimana menghindari masalah penyakit tertentu. Masuk ke pembahasan. Pemanfaatan media sosial TikTok sebagai sarana edukasi vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Mengapa TikTok dapat digunakan sebagai media edukasi? Yang pertama, karena TikTok merupakan media yang populer dan digemari halayak luas. Yang kedua, TikTok mendorong percepatan vaksinasi dan mendukung program pemerintah untuk menciptakan herd immunity. Nah, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya tagar-tagar yang berhubungan dengan vaksinasi, ajakan vaksinasi, dan testimoni tentang vaksinasi. Setelah kita vaksinasi itu apa saja sih yang dirasakan dan apa aja sih manfaatnya. Dan TikTok juga mengedukasi pengguna dengan menggunakan hal yang unik dan update. Nah, jadi berupa video, gambar, dan suara-suara itu tentunya sangat menarik masyarakat dan untuk mengetahui bagaimana sih testimoni setelah menggunakan vaksin ini. Jadi masyarakat tidak takut lagi karena sudah mendapat penjelasan melalui media sosial. Yang selanjutnya, nah ini yang penting, TikTok memiliki fitur untuk mencegah disinformasi mengenai vaksinasi COVID-19. Nah, jadi TikTok ini memiliki sebuah fitur yang dapat mencegah disinformasi, mencegah hoax tentang vaksin ini. Jadi masyarakat dapat memilah-milah mana yang benar dan mana yang
diragukan tentang vaksin. Dan di sini TikTok dapat sekali lagi dapat memberikan edukasi untuk kita semua. Nah, yang terakhir kesimpulannya, dengan menggunakan teknologi yang canggih, TikTok memberikan algoritma proses yang sangat baik, di mana pengguna diberikan video yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan pengguna dengan akurat. Nah, kebebasan yang diberikan kepada pengguna sehingga pengguna bebas membagikan video yang menggunakan dan menjadi kreator di TikTok membuat masyarakat mengikuti idolanya, dan juga pemasaran TikTok sendiri yang unik dan lebih konsen ke konten yang ada di dalamnya. TikTok sebagai media populer menjadi media yang cukup ideal dalam melakukan kampanye gerakan vaksinasi, terlebih untuk mencapai angka 10 juta vaksinasi demi tercapainya herd immunity. Nah, TikTok terbukti dapat dijadikan alternatif yang efektif. Hal ini dibuktikan dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, TikTok telah diunduh oleh 10 juta rakyat Indonesia dan disukai oleh halayak ramai. Yang kedua, TikTok memiliki program untuk percepatan vaksinasi melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Yang ketiga, TikTok mendorong pengguna untuk membagikan alasan mereka mendapatkan vaksinasi dengan menggunakan tagar vaksinator untuk menginspirasi orang lain dan juga untuk mendapat vaksin COVID-19 tersebut. Dan yang keempat, TikTok memiliki fitur untuk mencegah disinformasi mengenai vaksin COVID-19 serta memiliki layanan edukasi yang terpampang di setiap video yang berhubungan dengan COVID-19. Nah, mungkin yang saya sampaikan. Alhamdulillah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ya, tidak kedengaran atau di sana sudah. Oke. Silakan. Salim. Cek cek. Sebelum masuk, saya ingin tes dulu suara saya. Terdengar? Terdengar. Oke, saya isi juga untuk share screen terlebih dahulu sebelum masuk. Oke, sebentar. Oh.
Iya, pastilah. Lagi kita di sini kondisinya lagi ya, salah satu kelemahannya ini ya. Sambil kita nunggu ya, sambil kita nunggu panelis yang ketiga masuk bergabung kembali dengan kita di virtual room. Halo, Assalamualaikum. Mohon maaf tadi ada teknis. Baik, silakan. Oke. Untuk screen sudah tampil ya di sana, Pak ya? Sudah. Halo? Sudah. Sudah ya? Sudah, silakan. Baik, terima kasih, Bapak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Sakim membeli ikan, ambek cuan menarik sewa. Salam takdim kami haturkan pada tuan dan puan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Baik, terima kasih kepada tuan dan puan semua, wabil khusus kepada Bapak Soekardi SHMH selaku Mr. Chairman pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan paper kami mengenai wacana vaksin COVID-19 sebagai syarat pemenuhan administrasi dan birokrasi dalam perspektif welfare state dan makosid syariah. Sebelum masuk pada pemaparan kami, perkenankanlah kami untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Salim Ahmad Fadak, saya dari jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, dan rekan saya adalah Mahdi Hidayatullah dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin. Baik tuan dan puan sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, 1 tahun pandemi melanda negeri. Tak terasa, pandemi sudah melanda negeri kita selama 1 tahun. Menurut data yang kami dapatkan dari John Hopkins University, per 11 Juli 2021, Indonesia telah mencatatkan angka sebesar 4.056.000-an untuk kasus COVID-19 dan angka kesembuhan telah mencapai 3.600-an dan angka wafat telah mencapai 130.000-an. Tentu dikotomi salah satu dari pilihan tersebut antara kesehatan dan ekonomi bukanlah suatu hal yang bijaksana. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bu Sri Mulyani mengatakan, yang satu bisa mengancam jiwa manusia melalui penyakit, sementara yang satu juga bisa mengancam jiwa melalui pendapatan masyarakat. Oleh karena itulah, pemerintah dengan kewenangannya mengeluarkan sebuah produk hukum, yakni keluarlah Perpres nomor 14 tahun 2021 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Dari sinilah muncullah sebuah wacana dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk turut mewacanakan dan agendakan vaksin COVID-19 sebagai syarat administrasi. Bahkan di beberapa daerah seperti Gorontalo dan lain sebagainya itu sudah menerapkan daripada wacana ini, walaupun belum diundangkan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, serta saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, maka dari itulah kami mengangkat wacana vaksin COVID-19 sebagai syarat pemenuhan administrasi dan birokrasi dalam paper kami, dalam perspektif yang kami tinjau dari konsep welfare state dan makosid syariah. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, metodologi penelitian yang kami angkat, yakni bertipologi yuridis normatif dengan membahas doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Bahan hukum primer yang kami gunakan adalah Perpres nomor 14 tahun 2021, serta pendekatan yang kami gunakan adalah pendekatan konseptual, yakni konsep welfare state dan makosid syariah. Adapun pembahasan yang kami angkat terbagi menjadi tiga pembahasan. Yakni yang pertama, bagaimana integritas vaksin sebagai tanggung jawab negara. Yang kedua, bagaimana konsep welfare state dan makosid syariah sebagai konsep mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang dalam artian ini adalah sebagai penjawab permasalahan wacana vaksin COVID-19. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana vaksinasi COVID-19 sebagai syarat administrasi dalam kerangka hukum Indonesia. Baik saudara dan saudara-saudari serta Bapak dan Ibu sekalian, memasuki pada pemaparan yang pertama, yakni bagaimana integritas vaksin sebagai tanggung jawab negara. Bapak dan Ibu sekalian,
untuk menjawab daripada permasalahan ini, kita perlu untuk mengetahui landasan teori terlebih dahulu, apa definisi mengenai kesehatan. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, kesehatan itu adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosiologis dan ekonomis. Maka dari itulah negara pun juga melakukan penjaminan mutu kesehatan. Apa saja yang dijaminkan? Menurut pasal 28H ayat 1 dan pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, adapun yang dijaminkan menurut konstitusi adalah pengadaan fasilitas kesehatan yang memadai, kesejahteraan masyarakat lahir dan batin, penyediaan pelayanan kesehatan, dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Maka dari itulah pemerintah pun salah satunya juga melakukan vaksinasi terhadap warga negaranya. Nah, mengutip dari situs Our World Perdata 21 Agustus 2021, alhamdulillah Indonesia secara populasi, secara penduduk menempati urutan keempat terbanyak di dunia. Dan adapun persentasenya sudah mencapai 29,9% untuk dosis pertama dan dosis kedua 16,53% berdasarkan data Kemenkes 2021. Bapak dan Ibu sekalian, memasuki pada pemaparan kami yang kedua, yakni bagaimana konsep welfare state dan makosid syariah sebagai konsep mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam relevansinya vaksinasi COVID-19. Cronenberg mengemukakan sebuah teori bahwa negara itu wajiblah menghendaki proaktif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan melalui pelayanan, bantuan, perlindungan, dan pencegahan masalah-masalah sosial. Termasuk dalam hal ini konsepnya adalah relevansi dengan vaksin COVID-19. Nah, untuk menyelenggarakan kewenangannya, maka negara pun diberikan hak istimewa berupa fresh air mission demi mewujudkan tujuan negara itu sendiri, yang dimana tujuan negara Indonesia adalah termaktub dalam alinea 4 Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan asas salus populi suprema lex. Sedangkan dalam perspektif makosid syariah sendiri adalah negara haruslah menjaga 5 asas dasar manusia. Yang pertama hifdzul mal, menjaga harta daripada warga negara, hifdzun nafas, menjaga jiwa-jiwa warga negara, hifdzul akal, menjaga daripada akal, hifdzun nasl, menjaga regenerasi dari warga negara, dan hifdzuddin, menjaga eksistensi dari agama itu sendiri. Dasar hukumnya Al-Baqarah ayat 185 dan sebuah usul fikih yang berbunyi maharrama lidzati abih lil darurah wa maharrama li ghairi abih lil hajah. Apapun yang diharamkan berdasarkan zat adalah diperbolehkan dalam hal kedaruratan, dan apapun yang diharamkan berdasarkan selainnya bolehlah karena adalah sebuah hajat. Nah, maka dari itulah kerangka teori yang kami gunakan salah satunya adalah juga menggunakan 3 dasar fikih aulawiyat, yakni menyelaraskan segala bentuk masalih atau kebaikan dan juga manafi' atau kebermanfaatan. Yang kedua, menyeimbangkan berbagai bentuk mafasid atau kemungkinan terburuk yang akan terjadi, dan juga mempertimbangkan antara kebaikan dan kemungkinan yang terburuk yang terjadi. Hal itu dikemukakan oleh Imam Al-Qardawi. Memasuki pemaparan kami yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, tentang bagaimana vaksin sebagai syarat administrasi. Tentu, bagi orang yang sudah tercatat telah terima vaksin, tidak boleh untuk menolak. Berdasarkan dalam pasal 13A ayat 4 Perpres nomor 14 tahun 2021. Sanksinya bisa diberikan berupa penundaan atau pemberhentian jamsos, kemudian penghentian layanan administrasi, ataupun denda. Dan itu pun secara kondisional juga bisa ditambahkan hukumannya berdasarkan pasal 13B dengan mengacu undang-undang tentang wabah penyakit menular. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab Justin Bernstein dalam teorinya, yakni yang disebut dengan welfare argument, bahwa negara dibenarkan untuk memberlakukan undang-undang memaksa tanpa adanya penolakan karena bertujuan untuk mencegah masyarakat dari terkontaminasi penyakit yang tidak dapat dihindari, serta mempromosikan kesehatan dengan upaya preventif. Dalam hal ini adalah pencegahan pandemi COVID-19. Nah, apalagi dalam keadaan memaksa seperti ini atau force major ya, tentu rekening pengaturan yang diberlakukan pun juga biasanya berbeda dari yang lazimnya. Nah, untuk memperkuat lagi, Junaidi juga mengemukakan bahwa konsep negara hukum adalah negara dibenarkan melaksanakan hukuman represif selama ada tujuan yang jelas. Dalam hal ini adalah pencegahan penyebaran COVID-19, serta mampu mengontrol tindakan represif serta komitmen yang jelas
Dan pola represif merupakan alternatif terakhir atau ultimum remedium. Bapak dan Ibu sekalian, hal apa yang perlu diperhatikan pemerintah jika menjadi wacana ini menjadi sebuah produk hukum? Yang pertama, tentu perlulah untuk edukasi seputar vaksin, karena mengingat banyak banget hoax yang tersebar di masyarakat, sehingga itulah tugas pertama kali yang dilakukan oleh pemerintah sebaiknya. Kemudian yang kedua, mengedepankan upaya persuasif, mungkin bisa menggandeng dengan influencer dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, mempertimbangkan berbagai macam aspirasi dari berbagai lini, terutama dalam sektor ekonomi. Kemudian yang keempat, pengawasan agar vaksin itu bisa merata dan menghindari penyelewengan. Dan yang kelima, sanksi-sanksi yang diterapkan pun menjadi asas ultimum remedium atau alternatif terakhir. Maka tibalah kita pada simpulan kita, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa sebagai penganut negara dengan konsep welfare state atau Indonesia sebagai negara kesejahteraan, turutlah pemerintah itu untuk mensejahterakan rakyatnya, termasuk dalam aspek kesehatan. Karena kesehatan juga merupakan salah satu hak konstitusi warga negara. Penentuan kebijakan pun juga wajib berorientasi pada hal-hal yang bermaslahat, terutama dalam pencegahan pandemi COVID-19 ini. Nah, adapun sanksi-sanksi juga yang perlu kita perhatikan adalah pemerintah ketika memberlakukan sanksi tersebut, maka haruslah dengan semangat sebagai konsep ultimum remedium. Artinya sanksi tersebut adalah sebagai pilihan terakhir. Seperti itu. Menutup daripada presentasi kami bacakan sebuah pantun. Hebat gigih para cendekiawan, cerdas akalnya sempurnalah diri. Terima kasih Tuan dan Puan, berkah sentosa moga menghampiri. Terima kasih, akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Mohon maaf suara tidak terdengar, jadi saya tidak mendengar suaranya apa dari sana seperti apa. Mohon maaf. Masih belum terdengar? Ya oke, sepertinya sudah. Sudah Nah, ini bisa sudah. mendengar suara kami? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Baik, silakan. Waktunya juga lebih kurang sama, 10 menit maksimal. Ya, tes kedengaran suara ya, Pak? Oh iya. Izin share screen ya, bentar. Bisa dilihat PPT-nya?
Belum ya, belum ada di tampilan Belum ada layar, ya. belum muncul. Itu sudah ada itu di pojok kiri ya. Silakan Imam, apa masih bisa mendengar suara kami dari room 4? Sepertinya ada gangguan ini, tidak kedengaran suaranya. Dengaran? Tapi dia ini? Iya, coba imamnya dengaran ya. Dari room 4. Sesi diskusi sambil menunggu materi atau panelis yang ketiga, Saudara Imam Wahyudi dari IAIN Palangkaraya. Tadi yang pertama sudah disampaikan oleh Saudari Rima Maulida, lalu yang kedua tadi oleh Saudara Salim Fadak ya. Secara garis besar tema besarnya itu lebih kurang sama ya, mengenai vaksinasi ya. Kalau tadi di panelis yang pertama itu menyoroti penggunaan aplikasi TikTok ya pada proses pembelajaran di era pandemi COVID-19. Lalu pemateri yang kedua, Saudara Salim tadi menyoroti ada wacana penggunaan sertifikat mengurus hal-hal yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang juga agak tertarik dengan apa yang sudah disampaikan oleh pemateri atau panelis yang kedua, di mana tadi disampaikan bahwa ada sanksi bagi masyarakat atau warga yang tidak ingin mengikuti program vaksinasi. Dalam hal ini salah satunya itu pemberhentian pemberian bantuan tunai atau bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Ya, lalu ada juga pemberhentian bantuan PKH ya dari Kementerian Sosial juga bagi masyarakat yang menolak mengikuti program vaksinasi.
eh, wacana penggunaan sertifikat vaksin atau wacana vaksinasi untuk mengurus dokumen-dokumen kependudukan memang sampai saat ini belum diterapkan oleh pemerintah kita, kecuali di beberapa provinsi bagi masyarakat yang ingin mengunjungi tempat-tempat umum, maka diharuskan untuk memiliki atau pernah mengikuti program vaksinasi minimal dosis pertama. Misalnya di daerah istimewa Jakarta itu atau di daerah khusus ibu kota Jakarta itu sudah digunakan di beberapa yang ingin masuk ke mall maupun yang ingin mengunjungi tempat-tempat hiburan. Saya berikan dulu kesempatan mungkin baik kepada atau bagi peserta yang mengikuti secara online untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Pertanyaan bisa ditujukan kepada panelis yang pertama, Saudari Rima Maulida, maupun kepada panelis yang kedua, yaitu Saudara Salim Fadak. Bagi yang mengikuti sesi ini melalui atau secara offline juga bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan-pertanyaan kepada kedua panelis tadi. Silakan, mungkin ada yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan dulu, baik peserta yang mengikuti secara online maupun yang secara offline. Ada? Oke, baik kalau tidak ada, sambil kita menunggu respon atau bergabungnya kembali Saudara Imam Wahyudi dari YN Palangkaraya, apa kita teruskan dulu ke panelis yang berikutnya? Ya, Saudara Rahmawati sudah siap? Oke. Silakan. Silakan. Sebutkan. Baik, apakah suara saya terdengar? Masuk? Sudah masuk ya? Oh, sudah. Pertanyaan saya tunjukkan kepada Saudari Rima Maulida terkait dengan perannya edukasi melalui media TikTok. Pertanyaannya adalah apakah program atau edukasi dari untuk vaksinasi itu sudah terlaksana dan akun siapa yang kira-kira yang ada pada akun TikTok yang sudah melakukannya? Terima kasih. Oke, ya. Oke, apakah suara saya terdengar? Oke, sudah bisa langsung ditanggapi saja, silakan. Oke, jadi untuk vaksinasi di TikTok ini edukasinya sudah terjalankan. Jadi saudara tinggal mencari tagar di TikTok itu dengan tagar Vaccinate for atau mungkin vaksin Indonesia atau mungkin tagar yang lainnya. Nah, itu nanti saudara akan menemukan edukasi-edukasi vaksin dan akunnya itu banyak sekali yang sudah melakukan edukasi vaksin ini, seperti akun milik Vaksin Indonesia dan akun milik gugus COVID. Nah, itu mungkin. Terima kasih. Oke, baik. Kan.
Masuk? Udah. Udah. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Di sini saya ingin bertanya kepada Saudari Rima Maulida mengenai bagaimana efektivitas penggunaan platform TikTok ini dalam mengedukasi para generasi muda saat ini dalam vaksinasi itu. Oke, mungkin bisa Oke, diulang baik. ya, Pak, Ini pertanyaannya. Pertanyaan dari saudari Rahmawati itu tentang keefektifan dari aplikasi TikTok yang digunakan sebagai media pembelajaran. Menurut panelis, apakah ada data yang menunjukkan bahwa aplikasi TikTok ini memang bisa digunakan secara baik oleh yang memiliki akun TikTok sebagai media pembelajaran? Silakan ditanggapi. Ya, terima kasih kepada Kak Rahmawati atas pertanyaannya. Jadi untuk aplikasi TikTok ini sebenarnya memang efektif untuk memberikan media edukasi atau pendidikan kepada halayak ramai. Karena tadi kan TikTok sendiri sudah diunduh oleh warga Indonesia sebanyak 64 juta kali, dan bukan hanya untuk media vaksinasi ya, tapi sudah ada penelitian yang menunjukkan bahwasanya TikTok ini memang membantu sekali dalam edukasi di masa pandemi. Contohnya ada media sebagai cuci tangan dan media penggunaan vaksin secara masif. Nah, adapun data untuk keefektifan TikTok ini sendiri yang terinspirasi dari TikTok itu ada sebanyak 1,3 juta kali untuk tayangan-tayangan yang telah dilihat. Nah, itu untuk yang terbanyak di akun gugus COVID. Nah, mungkin itu, Saudara. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kalau kita dengar tanggapan dari Saudari Rima Maulida bahwa penggunaan aplikasi TikTok itu memberikan dampak yang baik, memberikan dampak yang positif di era pandemi COVID-19 sebagai media pembelajaran, ya. Kalau kita buka akun-akun TikTok atau kalau kita buka beberapa video di akun TikTok itu memang rata-rata media pembelajaran yang diberikan di akun TikTok itu adalah teknik-teknik bagaimana dengan mudah bisa memahami materi-materi yang diberikan oleh guru. Ya, saya juga sering membuka akun TikTok, melihat bagaimana kalau misalnya pelajaran-pelajaran anak SD, SMP, SMA itu terutama di mata di pelajaran matematika ya. Mata pelajaran matematika itu biasanya sudah ada teknik yang diberikan bagaimana melakukan penjumlahan, kemudian pembagian atau pengalian, yaitu dengan teknik-teknik tertentu yang diberikan oleh orang-orang yang memiliki akun di TikTok. Baik, terima kasih. Berikutnya saya sapa kembali dulu Saudara Imam Wahyudi dari YN Palangkaraya. Ya, siap hadir, Pak. Sudah Tadi ada bergabung dengan kita kendala lagi? Iya, Pak. Baik, silakan kalau sudah hadir bersama kami lagi. Siap-siap. Bisa langsung mempresentasikan makalahnya atau hasil risetnya. Silakan. Oh, iya. Baik, saya coba share screen dulu. Tes kelihatan tuh, Pak? Belum ya? Ya, kelihatan nggak?
Silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Supardi SHMH selaku chairs dan juga para panelis yang turut berhadir pada forum BUAP daring IAIN Pontianak kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imam Wahyudi, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya. Izinkanlah saya untuk mempresentasikan hasil daripada makalah saya yang berjudul Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar warga negara di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat dan perspektif Maqasid Syariah. Baik, yang pertama dulu ialah bahwasanya pemerintah resmi mengumumkan memperpanjang masa pemberlakuan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat ini di daerah Jawa dan Bali hingga akhir Juli 2021. Meskipun istilah yang dipergunakan ialah pemerintah ialah PPKM darurat, secara substansi adalah kebijakan karantina wilayah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, telah memberikan amanah kepada pemerintah agar menjamin kebutuhan dasar warga negara yang menjalani karantina wilayah. Namun, dalam pengimplementasiannya masih banyak masyarakat belum mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya selama menjalani karantina wilayah. Keadaan tersebut semakin dipersulit karena adanya aturan kebijakan yang membatasi masyarakat dalam menjalankan aktivitas roda perekonomiannya di luar. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar warga negara di masa karantina wilayah dengan menitik beratkan pada pertimbangan apakah pemberlakuan PPKM darurat lebih banyak menimbulkan maslahat atau mafsadat. Jadi penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, pemerintah berkewajiban mengimplementasikan amanat Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di masa pemberlakuan PPKM darurat. Yang kedua, realisasi Maqasid Syariah dilihat dari kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum di masa pemberlakuan PPKM darurat, didahulukannya ialah kebutuhan primer atau kebutuhan daruriyah, yaitu memelihara agama, hifdzun din, memelihara jiwa, hifdzun nafs, memelihara akal, memelihara keturunan, hifdzun nas, dan memelihara harta, hifdzun mal. Pemberlakuan PPKM darurat memang ditujukan untuk memelihara jiwa daripada terjangkitnya virus COVID-19. Akan tetapi pemenuhan kebutuhan dasar warga negara yang menjadi tanggung jawab pemerintah di masa karantina wilayah juga merupakan salah satu bentuk pemeliharaan jiwa yang tidak boleh diabaikan. Masuk pada poin pembahasan secara ringkasnya mengenai hak dasar warga negara dan tanggung jawab pemerintah di masa PPKM darurat dalam hukum positif di Indonesia. Bagaimana dalam hukum tertinggi kita di Indonesia, yaitu dalam UUD 1945, tepatnya pasal 28H ayat 1 dan pasal 34 ayat 3 amandemen UUD 1945, pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Hak atas kesehatan memiliki aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Karena ini memiliki karakter ekonomi dan sosial karena hak ini berusaha sedapat mungkin menjaga agar individu tidak menderita ketidakadilan sosial dan ekonomi berkenaan dengan kesehatannya. Jadi dalam penanganan pandemi wabah COVID-19 ini, hak dari setiap warga negara harus dijamin, baik sebagai tenaga medis ataupun sebagai terdampak dari COVID-19 corona yang menyebabkan kematian. Kematian tersebut tidak hanya nyawa, namun juga kematian dari segi ekonomi, keamanan, dan ekspresi dari setiap warga masyarakat. Oleh karenanya, dalam hal ini juga pemberian bantuan baik secara langsung dan tidak langsung dari pemerintah merupakan bentuk perlindungan terhadap kesehatan dari hak asasi manusia. Dan juga di dalam pemberlakuan PPKM darurat ini, selain mendapatkan hak atas kesehatan, warga negara juga berhak mendapatkan hak atas pemenuhan pangan. Dalam memenuhi hak atas pangan, bagi warga negara terdapat 4 tipe kewajiban negara. Yang pertama ialah respect,
merupakan negara harus menghormati hak asasi manusia dengan mengurangi kekuasaan negara. Yang kedua ialah protect, yaitu negara harus melaksanakan kebijakan yang mengatur keterlibatan pihak bukan negara. Lalu kewajiban ketiga ialah fulfill, ialah negara wajib melakukan realisasi yang menitik beratkan pada kelompok yang paling rentan. Lalu kewajiban yang terakhir ialah promote, yang berarti pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya yang memfasilitasi akses terhadap sumber produksi pangan. Ya, dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan juga menyatakan, khususnya dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, yang menyatakan bahwasanya selama penyelenggaraan karantina rumah, kebutuhan hidup dasar bagi orang dan makanan hewan ternak yang berada dalam karantina rumah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Lalu pada ayat keduanya, tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan karantina rumah, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah dan pihak yang terkait. Poin yang kedua mengenai tanggung jawab pemerintah terhadap pemenuhan di masa PPKM darurat dalam perspektif maqasid syariah. Jadi apabila kita berbicara mengenai maqasid syariah ini sebagai salah satu disiplin ilmu independen, sejatinya kita tidak menjumpai definisi yang konkret dan komprehensif yang diberikan oleh ulama klasik, sehingga kita akan menjumpai beraneka ragam versi definisi serta para ulama sekalipun kesemuanya berangkat dari titik tolak yang hampir sama. Misalnya saja menurut Wahbah Juhaili bahwa maqasid syariah ini adalah nilai-nilai dan sasaran-sasaran syara yang tersirat dalam segenap maupun sebagian besar dari hukum-hukumnya, di mana nilai atau sasaran tersebut dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah yang telah ditetapkan oleh syar'i Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ketentuan hukum. Lanjut, menurut Imam Al-Ghazali pada kitab beliau Mustafa lil Ilmi Usul, beliau berbicara tentang ad-daruriyah al-khams. Artinya adalah hal penting 5 perkara, yakni antara lain pemeliharaan agama, hifdzun din, pemeliharaan jiwa, hifdzun nafs, pemeliharaan akal, hifdzul akal, pemeliharaan keturunan, hifdzun nas, dan pemeliharaan harta, hifdzul mal. Bahwasanya hampir semua ulama dan instansi kelembagaan menyerukan untuk tetap hati-hati dalam menghadapi virus tersebut. Bukti penerapan maqasid syariah itu bisa dilihat dari beberapa himbauan organisasi kemasyarakatan agama. Di Indonesia melalui Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan MUI yang sangat menganjurkan seluruh umat Islam untuk menerapkan protokol kesehatan. Bentuk maqasid syariah tersebut terwujud dalam beberapa persetujuan kebijakan yang diambil, khususnya dalam pembatasan jamaah masjid misalnya, ketika melaksanakan sholat Jumat. Hal ini pun terwujud dalam beberapa kebijakan, pengurangan volume masjid. Tinjauan untuk memberikan kebijakan tersebut tentu telah melalui beberapa pedoman penting mengenai peristiwa yang pernah terjadi pada dahulu kala yang hampir sama ketika pandemi melanda. Jadi penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat ini merupakan sebuah ikhtiar serta kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menghadapi dan mencoba memutus rantai penyebaran COVID-19, yang merupakan salah satu cara pemerintah untuk menghadapi masalah kesehatan tanpa meninggalkan masalah perekonomian masyarakat. Hal tersebut tentu menjadi dilema antara harus memilih antara kepentingan kesehatan atau ekonomi. Melalui kebijakan PPKM darurat ini, antara kepentingan kesehatan dan perekonomian masyarakat diharapkan dapat berjalan secara beriringan dan berkesinambungan. Jadi tujuan maqasid syariah itu dibalik penerapan PPKM darurat yaitu menarik kemaslahatan dan menolak mudaratan. Tentu hal tersebut merupakan sebuah gagasan yang sangat baik dengan didahulukan kebutuhan daruriyah primer. Salah satunya ialah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Penerapan kebijakan PPKM darurat ini memang ditujukan untuk memelihara jiwa daripada penyebaran COVID-19 dengan cara membatasi kegiatan masyarakat daripada di luar rumah dan menghindari kerumunan yang malah berpotensi menimbulkan klaster baru COVID-19. Di balik penerapan PPKM tersebut,
juga menimbulkan sebuah permasalahan terhadap perekonomian masyarakat. Pasalnya segala kegiatan masyarakat terbatasi dalam perekonomiannya. Jadi Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan memang menyatakan kepada pemerintah agar bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya, bahkan kebutuhan hewan ternaknya sekalipun yang melaksanakan karantina wilayah. Jika kebijakan pemerintah untuk membatasi aktivitas masyarakat agar tetap di rumah selama pandemi COVID-19 berlangsung, diiringi dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya, maka kebijakan pengendalian COVID-19 akan lebih berjalan dengan efektif dan kepastian hukum akan didapatkan masyarakat, karena hak-haknya selama menjalani karantina tersebut tetap terpenuhi. Jadi, terakhir, bahwasanya memelihara jiwa ini dalam hal ini merupakan hak setiap individu dan kelompok yang harus dijaga dan dilindungi. Pelindungan hak manusia juga diatur dalam pasal 28, pasal 28J Undang-Undang UUD 1945 tentang hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dijaga oleh negara. Karena sebagian dasar terbentuknya aturan-aturan yang dibawanya. Artinya membatasi kegiatan masyarakat melalui kebijakan pelaksanaan PPKM darurat sudah sesuai dengan konteks pemeliharaan jiwa. Akan tetapi pemenuhan kebutuhan dasar warga negara sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan juga merupakan bagian dari pemeliharaan jiwa. Karena selama penerapan pembatasan kegiatan masyarakat, kebutuhan pokok juga harus terpenuhi agar eksistensi dan hakikat sebagai manusia yang butuh makan dan minum tetap terpenuhi dan terpelihara. Selain itu, pembatasan aktivitas masyarakat untuk bekerja dan mencari nafkah seyogyanya diberikan kelonggaran melalui kebijakan PPKM darurat ini. Jika memang pemerintah dalam pengimplementasiannya tidak dapat memenuhi perintah undang-undang untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya, sehingga pemeliharaan terhadap harta tetap terpelihara lantaran aktivitasnya dalam proses mencari rezeki tetap terlaksana. Mungkin kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya konfirmasi sekali lagi, atau saya ingatkan kembali, ada 3 panelis yang sudah memaparkan makalahnya. Yang pertama tadi Saudari Rima Maulida dengan judul Pemanfaatan Media Sosial TikTok sebagai Gerakan Edukasi Vaksinasi untuk Mencegah Penyebaran COVID-19 di Indonesia. Lalu yang kedua tadi Saudara Salim Fadak, wacana vaksin COVID-19 sebagai syarat pemenuhan administrasi dan birokrasi dalam perspektif konsep welfare state dan maqasid asy-syariah. Lalu yang ketiga, panelis dari IAIN Palangkaraya, Saudara Imam Wahyudi. Judul makalah yang sudah dipresentasikan yaitu implementasi tanggung jawab pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar warga negara di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat perspektif maqasid syariah. Baik, sebelum nanti saya kembalikan ke para audien untuk memberikan tanggapan terhadap panelis yang pertama, kedua, dan ketiga tadi. Panelis yang keempat sudah siap? Baik, silakan Saudari Rahmawati untuk dapat mempresentasikan makalahnya dengan judul Perilaku Konsumtif Anak Muda di Masa Pandemi COVID-19, studi kasus penggunaan fitur Shopee Paylater oleh mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, ditinjau dari fikih muamalah. Kepada Saudari Rahmawati, silakan, waktunya juga lebih kurang 10 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati dari jurusan Ekonomi Syariah dan rekan saya Mahdi Hidayatullah dari jurusan Manajemen Dakwah. Kami dari UIN Antasari Banjarmasin. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan.
Yang saya hormati Bapak Sukardi, SHMH, teman-teman panelis, dan para audiens sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penulisan kami. Ada beberapa hal yang melatar belakangi penulisan ini. Yang pertama, sejak munculnya pandemi COVID-19 di Indonesia pada awal tahun 2020, tepatnya pada bulan Maret, hingga sekarang, segala aktivitas di luar rumah kini mulai dibatasi. Hal ini sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Kesehatan nomor HK 03.02 /Menkes/332/2020 tentang protokol kesehatan dan pembatasan sosial berskala besar. Maka kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan di luar rumah kini beralih dilakukan di dalam rumah. Kondisi ini tentu membuat pola hidup masyarakat mengalami perubahan pada segala aspek kehidupan, terutama pada bidang ekonomi, yakni kegiatan jual beli. Yang kedua, dengan didukungnya kemajuan teknologi saat ini, dapat menunjang segala aktivitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang ketiga, dengan didukungnya finansial teknologi atau fintech saat ini yang mulai populer dengan fitur terbarunya yakni pay later yang hampir diterapkan oleh semua e-commerce. Salah satunya adalah Shopee yang mempunyai fitur terbaru bernama Shopee Pay Later. Shopee Pay Later ini adalah fitur pembayaran yang memberikan kemudahan dalam berbelanja secara online dengan konsep beli sekarang, bayar nanti. Fitur Shopee Pay Later ini banyak menarik pengguna Shopee untuk melakukan pembelian secara online. Pengguna ini mayoritas adalah dari kalangan anak muda. Kenapa anak muda? Karena anak muda adalah generasi yang tidak lepas dari gadget dan internet. Khususnya yaitu mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin yang tanpa diiringi dengan pengetahuan pemahaman fikih muamalah sehingga muncullah permasalahan terkait perilaku konsumtif dan status hukum fitur Shopee Pay Later ini terlepas riba atau tidak. Berdasarkan masalah tersebut, maka kami tertarik untuk mengangkat judul Perilaku Konsumtif Anak Muda di Masa Pandemi COVID, Studi Kasus Penggunaan Fitur Shopee Pay Later oleh mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin ditinjau dari fikih muamalah. Next. Oke, pada artikel yang kami buat ini, kami menggunakan metode kualitatif deskriptif. Yaitu adapun teknik pengumpulan datanya, kami menyebarkan kuesioner melalui Google Form yang disebarkan kepada para responden dan dengan studi literatur. Nah, untuk pengumpulan data survei sendiri yang saya sebutkan tadi dengan menggunakan link survei. Kemudian data yang sudah didapatkan tadi dikumpulkan dan dijelaskan secara deskriptif agar bisa ditarik sebuah kesimpulan. Adapun subjek dari penelitian ini yaitu mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 30 responden yang terdiri dari 24 orang perempuan dan 6 orang laki-laki dari fakultas yang berbeda-beda. Yang terdiri dari Fakultas Tarbiyah sebanyak 12 orang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebanyak 8 orang, dan Fakultas Syariah
5 orang, serta Fakultas Usuluddin dan Humaniora sebanyak 5 orang. Kemudian objek penelitian ini yaitu hukum Shopee Pay Later ditinjau dari fikih muamalah. Dan adapun sumber datanya diperoleh dari buku, jurnal, internet, dan sumber data pendukung lainnya. Dari pengumpulan data tersebut, saya membahas ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama, perilaku konsumtif mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. Kedua, mekanisme penggunaan Shopee Pay Later. Dan yang ketiga, hukum Shopee Pay Later ditinjau dari fikih muamalah. Berikut ini ada hasil survei dari mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. Dapat dilihat pada tabel 1 adalah hasil survei data belanja online di masa pandemi COVID-19 menunjukkan perilaku konsumtif dalam kategori rendah ada sebanyak 12 orang, kemudian ada sebanyak 11 orang pada kategori sedang, ada sebanyak 6 orang pada kategori yang tinggi. Selanjutnya, pada tabel 2, yaitu hasil survei data berbelanja barang yang bukan kebutuhan tapi keinginan. Menunjukkan hasil perilaku konsumtif pada kategori rendah sebanyak 2 orang, kemudian ada 16 orang pada kategori cukup, dan 6 orang kepada kategori sedang, dan 6 orang lagi pada kategori yang tinggi. Berdasarkan hasil tabel 1 dan 2 tadi menunjukkan bahwa mahasiswa UIN Antasari ini tidak terdapat perubahan perilaku konsumtif secara signifikan selama pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu mekanisme Shopee Pay Later. Di sini ada diagram lingkaran yang menunjukkan bahwa mahasiswa UIN Antasari ada sebanyak 27 orang memilih mudah dan ada yang menunjukkan dan 2 orang lagi memilih membingungkan. Dapat dilihat dari sajian tabel diagram lingkaran ini bahwa mekanisme dari penggunaan Shopee Pay Later itu terbilang mudah dan praktis. Selanjutnya yaitu hukum Shopee Pay Later ditinjau dari fikih muamalah. Sebelum kita mengetahui hukum daripada Shopee Pay Later ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu fikih muamalah. Menurut modul dasar-dasar fikih muamalah karangan Muhammad Maksum, fikih muamalah ini adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariah yang terkait dengan hubungan antar manusia dari dalilnya yang terperinci. Fikih muamalah ini adalah cabang dari ilmu fikih, yaitu objeknya perbuatan seorang mukallaf berkaitan dengan kegiatan muamalat. Adapun kaidah fikih muamalah sendiri, hukum asalnya adalah boleh, kecuali terdapat nas yang melarangnya. Adapun prinsip dari fikih muamalah yaitu mengedepankan yang halal dan menghindari yang haram, termasuk salah satunya menjauhi transaksi yang mengandung unsur riba. Seperti dalam penggalan ayat surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian hukum Shopee Pay Later. Salah satu fenomena muamalat kontemporer sekarang adalah jual beli secara online. Dalam kasus Shopee Pay Later, dalam kasus hukum Shopee Pay Later yang lazim di tengah masyarakat kita saat ini, apakah hal ini dapat dimaklumkan karena banyaknya yang memakai atau tidak? Maka hal ini mengacu pada kaidah fikih, yaitu segala sesuatu syarat yang menyalahi daripada syariat maka hukumnya batil.
Begitu. Nah, untuk mengetahui apakah hukum Shopee PayLater ini diperbolehkan atau tidak, kita dapat melihat dari sistemnya. Dari penulisan saya ini, saya membahas hukum Shopee PayLater menurut Kiai Haji Sidik Aljawi. Menurut beliau, ada beberapa alasan mengapa Shopee PayLater ini tidak diperbolehkan. Yang pertama, alasannya karena adanya bunga sebesar 2,95% dari nilai pinjaman. Kemudian alasan yang kedua, karena adanya denda. Setiap kali kita menggunakan Shopee PayLater, apabila kita telat membayarnya, maka kita akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan. Dan alasan yang ketiga, karena adanya biaya admin sebesar 1%. Nah, 1% ini besarannya itu tidak jelas karena dapat selalu berubah-ubah sesuai dengan besaran transaksi. Sedangkan menurut syariat kita, untuk penanganan untuk biaya ini boleh-boleh saja asal nominalnya itu besaran nominalnya itu disebutkan dan tetap. Dan alasan yang terakhir yaitu karena adanya syarat pinjaman. Jadi untuk dapat mengaktifkan fitur Shopee PayLater ini, kita terlebih dahulu harus memenuhi syaratnya, yaitu syaratnya kita harus melakukan belanja terlebih dahulu agar dapat menggunakan fitur akses ini, Shopee PayLater. Kesimpulannya, yang pertama, pada masa pandemi COVID-19 ini tidak terdapat perubahan perilaku konsumtif yang signifikan oleh mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. Hal ini karena sedikitnya mahasiswa yang menggunakan fitur Shopee PayLater. Yang kedua, ditinjau dari fikih muamalah, Shopee PayLater ini tidak diperbolehkan sebab beberapa hal yang disebutkan tadi terdapat adanya bunga, kemudian denda, biaya admin sebesar 1% dan mensyaratkan belanja dulu untuk mendapatkan pinjaman. Hal ini tidak sesuai karena ada nas yang melarangnya. Dan yang ketiga, bagi teman-teman atau mahasiswa yang belum menggunakan fitur ini, agar sebaiknya mempelajari lebih dulu mengenai hukum daripada Shopee PayLater. Saya akhiri dengan sebuah quotes. Ingat, belilah barang yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk panelis yang terakhir di room 4, Saudari Rahmawati. Sebagai pemantik diskusi kita, saya perlu ingatkan kembali dulu bahwa saat ini jam sudah menunjukkan pukul 14.30, sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh panitia. Mestinya waktu kita sudah habis, tapi karena tadi ada gangguan teknis beberapa saat, baik pada saat sebelum presentasi maupun sesudah presentasi dari panelis yang pertama, kedua, dan ketiga, saya ingin sedikit memberikan tanggapan, ya, terutama tadi dari panelis yang pertama, yaitu Saudari Rima Maulida, bahwa penggunaan akun TikTok sebagai media untuk menggalakkan program vaksinasi itu dirasa cukup efektif, cukup baik. Tapi di satu sisi kita juga harus melakukan kajian lebih mendalam. Tidak baik atau tidak sedikit juga kalangan-kalangan intelektual itu yang menolak program vaksinasi, ya. Bahkan kalau rekan-rekan pernah melihat di media-media sosial maupun di media-media online, ya, media cetak maupun media online, anggota DPR RI juga ada yang menolak program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Ada beberapa alasan yang dikemukakan, salah satunya adalah bahwa vaksinasi yang mestinya itu dilakukan
hanya 2 dosis gitu, dosis pertama dan dosis kedua, muncul juga wacana untuk memberikan booster ya, booster untuk masyarakat secara umum, dan wacana itu juga ditentang oleh sebagian besar anggota DPR RI karena booster atau vaksin dosis ketiga itu mesti berbayar. Lalu yang kedua tadi dari saudara Salim ya, juga Salim Fadak ya, lebih kurang juga sama tadi mengenai vaksinasi juga ya, sebagai salah satu syarat administrasi bagi warga negara yang ingin mengurus dokumen-dokumen kependudukan. Wacana ini juga mendapatkan banyak tentangan ya dari kalangan eksekutif, legislatif, bahwa tidak tepat kalau misalnya sertifikat vaksin atau pernah ikut vaksinasi itu sebagai salah satu syarat pengurusan dokumen-dokumen kependudukan. Meski demikian di daerah khusus ibu kota Jakarta misalnya sudah digunakan ya di beberapa tempat umum, di bioskop, di mal, bahkan di tempat-tempat wisata itu sudah digunakan sertifikat vaksin itu sebagai salah satu syarat untuk masuk ke lokasi itu. Di Kalimantan secara khusus, tidak tahu kalau di Kalimantan Selatan ya, di Banjarmasin apakah juga sudah digunakan sebagai syarat ya. Kalau di Kalimantan Barat belum digunakan. Ya, di Kalimantan Barat itu sertifikat vaksin itu belum digunakan sebagai salah satu syarat administrasi. Banyak alasan rekan-rekan yang bisa kita gunakan kenapa sertifikat vaksin ini mestinya harus dipertimbangkan sebagai syarat untuk mengurus dokumen kependudukan. Salah satu yang utama dan pokok yaitu bahwa sertifikat vaksin ini ternyata bisa dipalsukan gitu. Ya. Bahkan beberapa kali kalau kita lihat di media online itu banyak broker-broker atau banyak calo-calo sertifikat vaksin yang sudah ditangkap ya, baik di bandara, di pelabuhan ya. Nah, ini tentu harus dipertimbangkan matang-matang bagaimana caranya sehingga sertifikat vaksin itu tidak ditiru, tidak dipalsukan oleh orang lain. Itulah salah satu alasannya kenapa kemudian aplikasi Peduli Lindungi itu dibuat. Lalu yang ketiga tadi dari saudara Imam Wahyudi ya, Imam Wahyudi tadi juga sudah memaparkan tentang kewajiban atau tanggung jawab pemerintah kepada warga negaranya dalam hal pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, atau kebutuhan pokok pada saat pemberlakuan PPKM darurat. Simpulan yang disampaikan tadi lebih kurang bahwa warga negara itu harus mendapatkan jaminan dari negara untuk terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok, kebutuhan-kebutuhan asasi dari warga negara. Misalnya makanan gitu ya, lalu obat-obatan itu juga harus dijamin oleh negara pada saat pemberlakuan PPKM darurat kemarin. Kalau di Pontianak, ya secara umum di Pontianak itu PPKM darurat itu ya di beberapa ruas jalan tertentu saja diberlakukan. Tapi tidak banyak juga masyarakat yang patuh terhadap pemberlakuan PPKM darurat itu. Kalau rekan-rekan bisa menyaksikan ke arah seberang sana ya, ke arah seberang itu hampir PPKM darurat itu tidak ada gitu ya, tidak ada pemberlakuannya karena masyarakat bisa dengan gampang hilir mudik kemana-mana gitu ya, tidak menggunakan masker, bahkan masih berkerumun dan lain-lain. Lalu yang terakhir tadi dari saudari Rahmawati dan Mahdi Hidayatullah. Ya, saya ingat ini kemarin Mahdi juga sudah mempresentasikan materinya juga kemarin di ROM 5 kemarin. Kebetulan saya juga pemandunya atau sejarahnya kemarin saya. Saya ini tertarik juga kalau lihat hasil riset yang disampaikan atau yang dilakukan oleh Rahma dengan Mahdi itu kan dari ribuan jumlah mahasiswa di UIN Antasari Banjarmasin, kemudian mengambil sampelnya hanya 30 orang, begitu ya.
Dan saya tadi agak sedih juga kalau ternyata di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu justru sampelnya sedikit dibandingkan dengan fakultas yang lain. Justru di Tarbiyah itu sampelnya belasan gitu dibandingkan dengan yang mestinya di ekonomi syariah. Misalnya teman-temannya Rama mestinya kan mengisi form itu atau dijadikan sampel sehingga kita bisa mengetahui apakah ada perubahan signifikan tingkat konsumtifnya mahasiswa atau tidak. Tapi dari hasil atau simpulan yang tadi disampaikan oleh Rahma, ini ada 3 ya, simpulan yang disampaikan bahwa ternyata pandemi itu tidak merubah secara signifikan tingkat konsumtifnya mahasiswa di UIN Antasari Banjarmasin, masih rendah gitu. Masih sangat rendah tingkat konsumtifnya. Saya pikir ini juga harus digali lebih dalam, lebih lanjut. Tentu ada alasannya kenapa mereka tidak menggunakan Sophie Paylater misalnya. Bisa jadi karena keadaan situasi ekonomi juga pada saat itu lagi kurang baik begitu ya. Kemudian juga orang tua kemungkinan istirahat dulu di rumah tidak bekerja sehingga pemasukan yang tadinya biasa secara rutin diberikan kepada mahasiswa itu jadi berkurang. Lalu yang kedua, simpulannya tadi yang disampaikan oleh saudari Rahma, bahwa ternyata ditinjau dari fikih muamalah penggunaan Sophie Paylater itu tidak boleh ya. Ada 4 alasan tadi berdasarkan bunganya, lalu denda, lalu biaya admin ya, dan syarat penjamin, syarat perjanjian. Penjamin harus beli dulu, pinjaman harus beli dulu barangnya, gitu ya. Baru nanti kita bisa mengaktifkan akun atau Shopee Paylater-nya. Ya, saya juga sudah beberapa kali mencoba menggunakan platform ini untuk berbelanja secara online, tetapi karena pengalaman-pengalaman yang tidak sesuai dengan ekspektasi pada saat barang itu sampai akhirnya saya berhenti ya. Baik, saya berikan mungkin 1 orang ya, 1 orang yang mengikuti secara virtual maupun offline untuk memberikan pertanyaan kepada keempat panelis. Disebutkan pertanyaannya ditujukan kepada siapa dan pertanyaannya diharapkan singkat, padat, jelas. Silakan. Sebutkan namanya siapa dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Assalamualaikum. Tes. Ya. Perkenalkan, nama saya Gina Amaliatul Hasanah, mahasiswa dari Universitas. Nah, adapun yang ingin negara PPKM darurat. Silakan, mungkin Imam bisa diberikan langsung jawabannya. Kayaknya Imam udah keluar ya? Loh, nggak kedengaran suaranya, Pak. Saya ulang sekali lagi ya, Imam ya, untuk pertanyaannya dari Dina tadi ya, betul ya? Pertanyaannya lebih kurang apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok warga negara pada saat pemberlakuan PPKM darurat. Silakan, apakah bisa mendengar suara kami tadi?
Oh ya, siap-siap, Pak. Silakan Imam. Oh ya, ini secara rinci atau secara singkatnya, kendala pemerintah itu untuk melaksanakan kewajiban tanggung jawabnya, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, bahwasanya pemerintah menjamin kebutuhan dasar masyarakat selama pemberlakuan PPKM darurat. Itu kendalanya yang paling besar itu adalah kendala di bagian operasional dananya. Jadi apa yang dikatakan dalam undang-undang tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, karena permasalahan dana yang masih minim atau dananya masih kurang lah istilahnya, sehingga hak-hak masyarakat yang seharusnya didapatkan ketika menjalankan suatu karantina wilayah atau dapat kita sebut dengan PPKM darurat ini jadi terkendala. Dan oleh karena itulah, kalau misalnya ada saran atau solusi, maka saya akan memberikan saran agar pemerintah menggandeng baik itu segala BUMN, BUMD untuk sama-sama mendiskusikan perihal hal tersebut, untuk sama-sama bertukar pikiran dan sama-sama istilahnya mengumpulkan dana lah untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan selama PPKM darurat ini. Kurang lebihnya seperti itu. Tes. Tes. Oke. Baik, terima kasih Imam ya. Saya sedikit ingin menambahkan saja bahwa memang dengan jumlah penduduk Indonesia yang hampir 300-an juta ya, tentu juga pemerintah memiliki kemampuan yang terbatas untuk memberikan bantuan. Ditambah lagi dengan banyaknya muncul angka-angka kemiskinan yang baru itu banyak muncul. Atau ada juga orang yang merasa atau mengaku menjadi orang miskin gitu, karena mengharapkan bantuan itu ya. Yang tadinya memang dia secara ekonomi itu adalah orang yang mampu, tidak layak mendapatkan bantuan, tetapi karena dia bagian dalam tanda petik keluarga pejabat di daerah itu, maka mau tidak mau dimasukkan juga datanya sebagai penerima bantuan. Ya, jadi tentu masyarakat tidak bisa mendapatkan secara utuh atau bantuan-bantuan itu tidak bisa didapatkan secara merata karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh negara kita, ditambah juga dengan adanya perilaku korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah begitu ya, tidak tepat kualitas dan yang lain. Ini tentu harus menjadi bahan pertimbangan kita, sehingga peran mahasiswa juga diharapkan hadir untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa anggaran kita juga terbatas ya. Apalagi tahun 2021 ini bantuan sosial atau BLT, bantuan langsung tunai itu hanya diberikan selama 3 bulan saja. Ya, tidak sampai kayak tahun 2020 itu 1 tahun full. Kalau tahun 2021 ini sependek yang saya pahami itu hanya diberikan selama 3 bulan. Ya, baik, saya pikir itu ya rekan-rekan sekalian. Kita applause dulu untuk kita semua. Ya, selaku pemandu, selaku chair pada sore hari ini di sesi yang terakhir ya di kegiatan BUAP yang kelima di IAIN Pontianak, tentu banyak hal-hal yang menjadi kendala, tentu banyak hal-hal yang tidak berkenan di hati seluruh peserta. Saya mewakili atas nama seluruh panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan di tahun depan kita bisa bertemu dalam situasi yang lebih baik ya, dalam situasi yang normal, atau paling tidak jauh berbeda atau jauh lebih baik dari tahun ini. Atas nama
Chair Sukardi memohon maaf yang sebesar-besarnya